Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1961. Tang Zichen terbang dan melihat buaya raksasa tergeletak di bawah. Tang Zichen segera memancarkan aura kematian yang serius. Tiba-tiba, buaya raksasa di rawa di bawah merasakan aura ini dan berhamburan panik. Sekelompok binatang buas yang juga merasakan aura kematian. Ketika Tang Zichen mendarat di rawa, tidak ada satu buaya pun yang tersisa dan berlari lebih jauh. Ada juga ular berbisa yang tumbuh setebal lengan yang juga melarikan diri tanpa nyawa saat ini. Tidak, bukan hanya satu, yang tumbuh terlalu banyak yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya, dan seluruh tubuhnya bergegas ke rawa yang dalam sekaligus. Ribuan meter di dalam rawa, Tang Zichen merasakan kehadiran Ki Abadi. Ki Abadi tidak ada secara keseluruhan, tetapi di ribuan meter tanah yang dalam itu ada samar-samar seperti udara, dan orang biasa yang tidak menyadarinya hanya akan berpikir bahwa aura tempat ini baik dan tidak akan menyadarinya. Itu adalah Ki Abadi. Tang Zichen mengulurkan tangan, dan saat itulah keajaiban terjadi. Di tanah sekitarnya, jejak gas terus berkumpul di telapak tangan Tang Zichen, dan ketika gas itu semakin banyak berkumpul, perlahan-lahan muncul cahaya ungu merah. Akhirnya, telapak tangan Tang Zichen adalah cahaya ungu yang sangat mencolok, dan ini adalah Immortal Ki. Tang Zichen segera menghirup Immortal Ki ke dalam tubuhnya sendiri. Haha, aku akhirnya memiliki Immortal Ki lagi. Tang Zichen tertawa, ini bisa menjadi Immortal Ki yang sebenarnya yang hanya bisa dimiliki oleh Immortal atau Immortal Realm. Namun, jumlah Ki abadi yang diserap Tang Zichen ini tidak banyak, diperkirakan itu bukan 1/5 dari 9 Daoist Demon Immortal Ki sebelumnya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi tidak ada jalan keluar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ki abadi benar-benar tidak mudah didapat. Tang Zichen menggunakan kecakapan pelacakannya untuk menemukan seluruh 7 lautan dan menemukan sedikit ini di sini. Sisa laut pasti hilang, seluruh 7 lautan saat ini hilang. Kecuali keretakan spasial di masa depan bocor sedikit di tempat lain. Setelah Tang Zichen menyerap Immortal Ki, dia segera melompat keluar dari rawa dan berdiri di udara. Tang Zichen tidak banyak ragu dan segera bergegas menuju benua paling selatan. Tang Zichen berharap bahwa dia akan dapat kembali ke benua ekstrim selatan paling lama dalam sehari. Tang Zichen berkata dalam hati, berdoalah agar klan setengah abadi tidak mencari kematian dan pergi ke benua ekstrim selatan, jika tidak klan setengah abadi pasti akan musnah. Pada saat ini, di langit di atas benua ekstrim selatan, 3 Ki kuat tiba-tiba terbang dari jauh. Ini dia, ini benua selatan ekstrim, auranya sangat tipis. Aku bertanya-tanya mengapa tempat dengan aura setipis itu bisa menghasilkan orang yang kuat seperti Tang Zichen. Ini benar-benar tidak masuk akal. Salah satu parahuman berkata, ketiga orang ini adalah Raja Suci dari klan setengah abadi, serta 2 parahuman lainnya. Pada saat ini, Saint King berkata, ayo lakukan pembunuhan besar-besaran. Ya, Rajaku. Hei, mengapa tidak ada orang di sana? Ya, Rajaku, di mana pria itu? Lihat, masih ada orang di sana, sepertinya mereka sibuk mundur. Saint King dari klan setengah abadi mendengus, aku tidak menyangka Tang Zichen telah bersiap untuk ini dan benar-benar mengatur retret, tapi sayang sekali sudah terlambat. Membunuh. 3 parahuman langsung menyerbu, dan dalam sekejap darah mengalir kemana-mana. Saat ini, di 6 lautan, api kecil dan yang lainnya berada di 5 lautan. Little Fire berteriak, semua orang menjaga ketertiban dan segera menuju ke laut kematian. Pada saat itu, orang-orang yang baru saja turun ke laut 6 berat berteriak, ini buruk musuh.
Orang-orang sudah ada di sini, dan mereka yang belum mundur sudah mati. Mereka semua kaget dan langsung berpencar untuk lari menyelamatkan diri. Little Fire sibuk berkata, Hitomi ungu putih kecil, Yanling, Mei, kami juga segera mencari tempat untuk bersembunyi. Api kecil, apakah kita akan mati? Yanling bertanya. Aku yakin itu tidak akan, baiklah, segera sembunyikan. Little Fire membawa beberapa dari mereka dan bergegas menuju tanah. Awalnya ingin pergi setelah kematian untuk melihat di mana Bimbo bisa agak dilindungi, tapi sekarang sudah terlambat, tidak mengharapkan setengah dewa datang begitu cepat. Benar saja, pada saat berikutnya, 3 semi-abadi muncul di langit 6 laut berat, 3 yang sama yang turun dari 7 laut berat. Mereka yang tidak mundur dari 7 laut berat sudah mati, dan hanya dalam beberapa menit diperkirakan ratusan ribu manusia telah mati. Setelah tiba di Six Heavy Sea, salah satu parahuman Half Immortal Clan berkata, tidak heran ada begitu sedikit orang di benua ekstrim selatan, jadi mereka mundur ke sini. Bunuh. Setelah mengatakan itu, aura yang sangat kuat turun dari langit. Boom! Seluruh tanah bergetar, dan dengan ledakan keras, setidaknya 1/10 dari 6 lautan rata dengan tanah. Penghancuran parahuman terlalu mengerikan, seolah-olah bom hidrogen yang sangat tak terkalahkan telah meledak dan seluruh tanah terangkat ke tanah. Pada saat itu, murid ungu itu berteriak, dan tubuh Ame tiba-tiba melemah, lalu jatuh dari udara. Hitomi naik dan memegang Ame dengan erat. Namun, itu sudah menjadi mayat, dan bahkan tidak ada kata perpisahan. Yanling, Yanling, Yanling. Pada saat itu, telinga Hitomi mendengar suara menyayat hati Little Fire. Ketika Hitomi melihat ke samping, tragedi itu bukan hanya tentang dia, wanita Little Fire, Yanling, juga berlumuran darah, seolah setiap pori tubuhnya berdarah. Namun, Yanling tidak langsung mati. Api kecil, aku khawatir aku tidak akan bisa menemanimu selama sisa hidupmu. Yanling menyentuh. Tidak, api kecil, hidup. Setelah sesekali menyelesaikan kata terakhir, tangan Yanling yang membelai wajah api kecil, jatuh dengan lemah. Tidak, Yanling ah! Little Fire berteriak. Saat ini, di tanah, Little White kesakitan. Ketika ketiga calon dewa baru saja turun, mereka semua juga segera berlari ke tanah dan pergi ke bawah tanah untuk bersembunyi, dan bagaimanapun juga, bawah tanah adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Namun, Little Fire harus menjaga Yanling dan Purple Hitomi harus menjaga Mei, dan akibatnya, mereka tidak secepat itu, jadi mereka tidak bisa terburu-buru. Sialan! Little White mengertakkan gigi, Yanling dan Amei baru saja mati tanpa suara. Little Fire, Purple Hitomi, kalian cepat turun. Little White berteriak, ini bukan waktunya untuk bersedih sekarang, karena ketiga parahuman setengah abadi itu pasti akan memiliki gelombang serangan berikutnya yang kuat. Namun, Little Fire sudah kehilangan akal sehatnya dan menahan mayat Yanling di udara, menjerit kesakitan. Saat ini Little Fire tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Jauh di langit, Raja Suci Klan setengah abadi tiba-tiba melihat ke suatu tempat dan mendengus. Kupikir Tang Zichen lah yang telah kembali secara pribadi, tetapi ternyata bukan. Reptil naga dan klan Kilin yang melakukannya untuk Tang Zichen. Sampah ini, mereka benar-benar merendahkan diri, sebenarnya menjadi antek manusia yang rendah hati. Mengatakan itu, Raja Suci Klan setengah abadi itu bergegas menuju api kecil yang terbang rendah dan yang lainnya. Beberapa dari mereka, Little Fire, ditangkap oleh 3 parahuman dari klan setengah abadi dalam sekejap, dan untuk Little White, dia disembunyikan di tanah dan belum ditemukan. Rajaku, apa yang harus dilakukan dengan keduanya? Aku ingat mereka adalah teman Tang Zichen. Raja Suci Klan setengah abadi bertanya, katakan, di mana Tang Zichen?
Little Fire tampak sedih dan tidak tahu lagi apa yang mereka bicarakan. Purple Hitomi sibuk berkata, kami setuju dengan Paman Menteri untuk bertemu di tempat rahasia untuk waktu yang tidak ditentukan. Di mana tempat rahasianya? Tidak ada gunanya memberitahumu, jika tempat rahasia itu tidak merasakan kita, Paman Chen tidak akan muncul, dia akan mengharapkan kalian untuk mendekatinya. Kata Zihitomi dengan sengaja menumpahkan kacang untuk menjaga mereka tetap hidup untuk sementara waktu sehingga mereka tidak dapat membunuh untuk sementara dan menahan mereka untuk memikat Tang Zichen kembali. Ketika Tang Zichen benar-benar kembali, itu akan menjadi kematian ketiga para human klan setengah abadi ini. Raja Suci dari klan setengah abadi berkata, tangkap mereka, kita harus menemukan Tang Zichen, bunuh pencuri dan bunuh raja terlebih dahulu. Dengan kepergian raja, Gripon ini akan menjadi raja jika mereka menyerahkan tangan mereka. Dengan itu, Valet Murid dan Little Fire tidak dibunuh, melainkan ditangkap dan dibawa ke Seven Seas. Tiga para human dari klan setengah abadi tidak terus memusnahkan manusia lagi di 6 lautan, dan jelas lebih penting bagi mereka untuk menangkap Tang Zichen. Karena saat Tang Zichen bertemu dengan mereka tidak dapat ditentukan, itu berarti bahwa Tang Zichen dapat kembali kapan saja, jadi mereka segera membawa api kecil dan murid ungu ke 7 lautan. Katakan, di mana tempat kamu dan Tang Zichen setuju untuk bertemu? Salah satu calon abadi bertanya. Saya. Katakan saja tanpa mengatakannya. Aku berkata. Hitomi ungu sibuk berkata, di gerbang Tangci. Di mana gerbang Tangci? Pimpin jalan. Segera tiba di gerbang Tangji 7 lautan, murid Valet berkata, ini dia, Paman Menteri, saya dapat kembali menemui kita kapan saja, jika dia dapat merasakan aroma kita itu berarti tempat ini aman, jika dia tidak bisa, dia tidak akan muncul dan akan segera kabur. Tahi lalat yang pengecut, dan menurutnya dia sangat kuat. Salah satu para human memarahi. Raja Suci klan setengah abadi berkata, ayo sembunyi di dekat dulu, jangan sampai Tang Zichen menemukan bau kita, segera setelah Tang Zichen muncul kita akan menangkapnya. Ya, tiba-tiba ketiga para human menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah muncul, tetapi Little Fire dan Purple Murid sama-sama tahu bahwa mereka harus diam-diam mengawasi area tersebut setiap saat. Purple Hitomi mengirim pesan pemikiran mental ke Little Fire, Paman Fire, tenanglah. Namun, Little Fire kehilangan akal sehatnya dan jatuh ke tanah. Little Fire tidak ingin mengatakan apa-apa saat ini, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa bukan murid ungu yang baru saja dengan sengaja berbohong kepada mereka itu bertemu mereka di sini, dan mereka mungkin terbunuh dalam waktu singkat. Ungu keacakan murid tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga nyawa manusia di 6 lautan. Sekarang mereka hanya bisa menunggu Tang Zichen kembali. Paman Fire, tunggu 2 hari lagi, Paman Chen pasti akan kembali, dan kemudian, dia pasti akan membalas dendam untuk Yan Ling dan Mei. Zihitomi menyampaikan pesan mental yang mengatakan bahwa alasan mengapa dia tidak berbicara secara langsung adalah karena dia tidak ingin didengar. Ketika Little Fire mendengar kata balas dendam, tatapannya dingin, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang menakutkan. Saat ini, Tang Zichen sedang dalam perjalanan pulang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Tang Zichen telah tiba di wilayah klan Fajra, dan Tang Zichen segera turun. 1000 kepunahan. Tang Zichen kedinginan. Segera setelah itu, Mu Qianji dan yang lainnya muncul dari tanah. Zichen, kamu akhirnya kembali. Kakak Zichen, apakah kamu sudah mendapatkan Immortal Key? Tentu saja, pergi, segera kembali. Tang Zichen membawa Mu Qianji dan yang lainnya bersamanya dan dengan cepat kembali ke benua selatan ekstrim. Perjalanan ke benua selatan ekstrim ini tidak jauh, jika itu adalah garis lurus, itu akan memakan waktu paling lama 1 hari.
Sekitar sehari kemudian, Tang Zichen akhirnya tiba di benua yang sangat selatan. Tang Zichen langsung pergi ke gerbang Tangji. Ketika Tang Zichen muncul di langit di atas gerbang Tangji, tiba-tiba 3 parahuman menyerbu ke 3 arah parahuman yang sama dari klan setengah abadi yang disergap. Alis Tang Zichen berkerut. Mu Qianji berkata, mereka menunggu kita di sini, buruk kita kembali terlambat karena mereka punya waktu untuk menunggu di sini. Aku khawatir manusia sudah selesai memusnahkan api kecil itu, teriak Lu Yuxi. Tang Zichen berkata, jangan khawatir, aku sudah merasakan aroma api kecil dan murid ungu di pintu masuk aula besar Tang. Kalian turun dulu, serahkan tempat ini padaku. Tang Zichen mengirim tangannya, dan Mu Qianji dan yang lainnya dikirim ke tanah dalam waktu singkat. Para manusia yang terbang dari 3 arah tidak peduli dengan beberapa kelemahan yang mereka miliki, mata mereka tertuju pada Tang Zichen. Dalam beberapa tarikan napas, Tang Zichen dikelilingi oleh 3 makhluk setengah abadi di tengah. Tang Zichen, kamu akhirnya kembali, aku sudah lama menunggumu, kata Raja Suci setengah abadi dengan dingin. Parahuman lainnya tertawa. Tang Zichen, kamu tidak pernah bermimpi bahwa kami akan menunggumu di sini, temanmu mengkhianatimu. Meskipun Tang Zichen tidak mengerti apa yang mereka katakan, Tang Zichen sedang tidak ingin tahu. Tang Zichen berkata dengan marah, kamu tepat waktu, hari ini adalah hari kematianmu. Hari kematian ini adalah hari kematianmu dan hari kepunahan ras manusiamu, kata Sein King dari klan setengah abadi. Tang Zichen berkata, baiklah, kalau begitu aku jamin kamu klan setengah abadi juga akan menghilang dari dunia ini. Seberapa besar mulutnya, bunuh dia. Sein King memberi perintah, dia tidak melakukannya sendiri. Salah satu parahuman segera bergegas untuk membunuh Tang Zichen. Membunuh Tang Zichen, satu saja sudah cukup. Tang Zichen membalik tangannya untuk menggunakan bekas cerminnya. Setelah bersinar, calon abadi yang bergegas tiba-tiba berubah menjadi remaja, kecuali kecelakaan ingatannya, usianya, alamnya, semuanya berubah kembali ke masa remajanya. Namun, apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah bahwa setelah kembali menjadi remaja, ada juga tahap transmigrasi. Tang Zichen terkejut, setengah dewa berkultivasi terlalu cepat, tentu saja, mereka melonjak dengan cepat, umumnya pada 100 atau 200 tahun. Bang! Tang Zichen tidak ragu-ragu, tembakan cepat membunuh parahuman pertama, bayi itu bahkan tidak perlu keluar dari tubuhnya. 2 parahuman setengah abadi lainnya tertegun. Tang Zichen, sambil memanfaatkan keadaan tertegun mereka, membalikkan tangannya lagi dan mengubah yang lain selain Sein King kembali ke masa remajanya, dan orang itu, setelah berubah kembali ke masa remajanya, kerajaannya kembali ke tahap pertama. Kesengsaraan. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Hanya Sein King terakhir yang tersisa, dan dia benar-benar tercengang saat ini. Tang Zichen berkata, setengah immortal klan Sein King, hari kematianmu telah tiba. Tidak, itu terlalu luar biasa, bagaimana kamu melakukannya, senjata ajaib apa yang kamu pegang? Raja Suci bertanya dengan wajah pucat. Jadi bagaimana jika aku memberitahumu cerminku ini bisa mengubahmu kembali menjadi remaja? Sein King, saya juga ingin melihat seperti apa masa remaja Anda, tapi saya berharap masa remaja Anda lebih kuat dari saya saat ini. Sudut mulut Tang Zichen menunjukkan penghinaan, tapi itu tidak mungkin. Raja Suci klan setengah abadi tiba-tiba menunjuk ke belakang Tang Zichen dan berteriak, ayalah apa yang kamu lakukan di sini. Tang Zichen mencoba untuk berbalik, tetapi di tengah jalan, Tang Zichen menyadari bahwa itu adalah tipuan. Tang Zichen mengelak dengan keras ke satu sisi, dan tentu saja, Tang Zichen mengelak ketika serangan mematikan terjadi tepat di tempatnya berdiri. Sialan, bermain kotor denganku.
teriak Tang Zichen, tidak mengharapkan Raja Suci Klan Setengah Abadi menggunakan taktik ini. Ketika Raja Sein Klan Setengah Abadi melihat bahwa serangan diam-diamnya tidak berhasil, dia tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatannya dan segera melarikan diri, tidak peduli dengan anggota klan di tempat kejadian yang telah berubah kembali menjadi remaja. Tang Zichen berteriak, "Aku akan mengejarnya, aku akan menyerahkan yang ini padamu." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengejarnya menuju pelarian Raja Suci dengan pasti. Sebaliknya, api kecil di tanah sudah tidak mampu menahan amarahnya dan naik ke langit. 3 parahuman dari klan Setengah Abadi telah terbunuh, 1 melarikan diri, dan 1 telah kembali menjadi remaja, tetapi saat ini Tang Zichen tidak punya waktu untuk membunuhnya. Tapi tidak masalah, yang ini hanya tahap pertama dari kesengsaraan, dan Little Fire dan yang lainnya bisa menyiksanya sampai mati. Calon abadi yang telah berubah kembali menjadi remaja benar-benar tercengang, dia melihat tangan dan kakinya sendiri, begitu mudah. Bang! Pada saat itu, seseorang tiba-tiba ditampar dari belakang, itu adalah Little Fire. Tapi itu tidak membunuhnya. Dao, hari ini, saya akan menolaknya dan membalas dendam untuk Yan Ling dan Mei. Little Fire menyeret parahuman klan Setengah Abadi dari tahap pertama kesengsaraan ke tanah, melampiaskan amarahnya, menebas dan mengiris, tetapi juga api kecil mengunci bayinya, mencegahnya melepas tubuhnya, memberinya kesenangan untuk membunuh secara berlebihan. Dia telah bertahan. Mu Qianji dan yang lainnya sedang menonton, mereka baru tahu bahwa Yan Ling dan Mei sudah mati. Adapun Xiao Bai, mereka masih belum tahu di mana mereka berada, tapi jangan khawatir, mereka pasti bersembunyi di 6 lautan. Persis seperti itu, Little Fire telah mengalahkan parahuman Setengah Abadi, hanya menyisakan kerangka tubuhnya. "Oh, tolong bunuh aku." Makhluk semu itu menangis dan memohon. Tidak semudah itu untuk mati. Little Fire terus menyiksanya lagi. Saat ini, Tang Zichen mengejar Sein King yang melarikan diri itu. Tang Zichen harus membunuhnya, dia tidak bisa membiarkannya kembali untuk melapor. Jika tidak, sisa 8 atau 9 parahuman dari klan Setengah Abadi akan bersatu. Tidak peduli bagaimana cermin kuat Tang Zichen sebelumnya adalah karena cermin sebelumnya hanya dapat mengubah 1 orang kembali menjadi remaja pada satu waktu. Jika itu bisa menjadi sekelompok orang bersama, maka itu akan baik-baik saja. Oleh karena itu, Tang Zichen harus mengejar dan membunuh apapun yang terjadi. "Raja Suci, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" teriak Tang Zichen dari belakang. Tang Zichen tidak puas dengan kecepatannya sedikit pun, dan Sein King tidak lebih cepat dari Tang Zichen. Sein King merasa bahwa Tang Zichen mendekatinya sedikit demi sedikit, meskipun pendekatannya kecil, tetapi jika ini berlanjut, hanya masalah waktu sebelum dia disalib. Sein King cemas dan tertekan di dalam jika dia tahu bahwa Tang Zichen memiliki senjata sihir yang begitu kuat padanya, dia tidak akan pernah datang untuk memprovokasi Tang Zichen sampai mati. Sein King berteriak, "Tang Zichen, apa yang membuatmu melepaskanku? Apa yang kamu katakan? Biarkan kamu pergi." Tang Zichen merasa lucu karena telah sampai pada ini dan masih ingin melepaskannya. "Tang Zichen, mengapa kita tidak mengubah perang kering menjadi batu giok?" kata Raja Suci. "Aku pooh-pooh, hari ini pilihannya kamu mati atau kamu mati, dan ketika kamu sekarat kamu. Kupikir kau masih bisa hidup. Tang Zichen, mari berbaikan, aku akan menikahkan putriku denganmu." "Putriku Ayana, kamu telah melihat kecantikannya, kamu juga pria yang hebat, haus darah, tidakkah kamu ingin memiliki wanita yang begitu cantik?" Raja Suci melemparkan godaan. Tang Zichen mencibir, "Tentu saja aku menginginkan putrimu, tapi sayangnya aku tidak membutuhkanmu untuk memberikannya kepadaku. Ketika aku membunuhmu, aku secara alami akan pergi ke klan Setengah Abadi. Pada saat itu,
Aku akan membunuh semua orang di klan setengah abadi Anda, dan akhirnya, saya akan memperkosa dan membunuh putri Anda pertama dan kemudian membunuhnya. Kamu berani? Shen King sangat marah. Tang Zichen mendengus, aku sangat berpengalaman dalam hal semacam ini. Tentu saja, dia mengacu pada kehidupan sebelumnya, tetapi Tang Zichen tidak membunuh di kehidupan sebelumnya, dan membiarkannya pergi setelah memperkosanya. Jika tidak, begitu banyak orang tidak akan tahu tentang hal buruk yang dilakukan Tang Zichen di masa lalunya hidup, dan itu karena dia tidak membunuhnya sehingga gadis itu pulang dan memberitahu dunia. Tang Zichen mencibir, sayang sekali kamu tidak akan bisa melihat fotoku memperkosa putrimu. Tang Zichen, jika kamu berani, aku tidak akan melepaskanmu sebagai hantu. Benar-benar ancaman yang tak berdaya. Raja Suci berteriak dengan marah, Tang Zichen, bagaimana mungkin kamu berani melepaskannya? Tidak peduli apa, tidak mungkin untuk melepaskannya. Tang Zichen, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Teriak Shen King. Tang Zichen berkata, kamu idiot, ini saat yang tepat dan kamu masih berpikir aku pengganggu, aku sangat jelas bahwa aku membunuh, oke. Shen King sangat kesakitan, dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan harta sihir di tangan Tang Zichen, tetapi keinginan untuk hidup begitu kuat di dalam, tetapi Tang Zichen tidak akan melepaskannya apapun kondisinya, dia menawarkan. Maka, mengejar dan mengejar, mereka mengejar selama sehari semalam. Saat ini, ia tiba di wilayah klan kambing surgawi. Shen King cukup pintar untuk masuk ke kota kerajaan Heavenly Ship Clan. Saat ia bergegas ke kota kerajaan klan domba surgawi, semua abadi bergegas keluar. Itu adalah kuasi abadi klan domba surgawi bernama Zhu Feng. Zifeng, selamatkan aku, selamatkan aku. Raja Suci klan setengah abadi berteriak. Zhu Feng itu sangat bingung mengapa Raja Suci klan setengah abadi, yang berada dalam kekacauan seperti itu, masih membutuhkannya untuk menyelamatkan hidupnya. Shen King terbang ke sisi Zhu Feng dan dengan sibuk berkata, Zhu Feng, selamatkan aku. Apakah kamu? Hentikan, kamu dan aku akan bergabung dan membunuh seorang pria. Ada seseorang di dunia ini yang bahkan tidak bisa kamu tangani. Wiswin terkejut. Pada saat itu, Tang Zichen muncul. Zhu Feng melihat dan langsung mengenali Tang Zichen yang sama yang telah membuat percikan besar di kompetisi uji coba pedang klan setengah abadi. Ini kamu. Alis Zhu Feng berkerut. Tang Zichen berkata, kamu adalah calon immortal dari klan kambing surgawi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, tolong segera minggir. Raja Shen klan setengah abadi, bagaimanapun, berkata, Zhu Feng, cepat bergandengan tangan denganku untuk membunuhnya. Kamu menyerang di belakang dan aku di depan, sehingga kamu pasti bisa membunuhnya. Zhu Feng tertekan. Bagaimana saya bisa kembali kepada Tuhan? Mengapa Don Zichen bisa memburumu? Shen King sibuk berkata, dia memiliki harta sihir di tangannya, saya curiga itu adalah senjata immortal murni, klan saya telah kehilangan 2 parahuman darinya, saya tidak punya waktu untuk pergi ke proses dengan Anda di detail sekarang, dalam hal apapun Anda harus membantu saya bergandengan tangan untuk membunuhnya hari ini, jika tidak 7 lautan tidak akan pernah memiliki kedamaian. Ini. Zhu Feng ngeri, sementara segera mewaspadai Tang Zichen. Tang Zichen juga cukup tertekan di dalam jika mereka benar-benar bergabung, satu di depan yang lain, maka peluang kemenangan Tang Zichen akan segera menjadi lebih kecil. Lagi pula, ranah Tang Zichen bahkan lebih rendah, serangan acak dari mereka bisa membunuh Tang Zichen, dan tidak peduli seberapa kuat Tang Zichen di kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa menghadapi satu. Tang Zichen berkata, Zhu Feng, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, sebaiknya kamu tidak terlibat.
Klan Shen King setengah abadi sibuk berkata, Zhu Feng, jangan dengarkan dia, dia memiliki senjata sihir yang kuat, bahkan aku bukan tandingannya, apakah kamu pikir kamu tandingan? Begitu aku mati, giliranmu selanjutnya. Tang Zichen mendengus, aku tidak bertengkar dengannya, untuk apa aku membunuhnya? Setengah bajingan klan abadi, jangan menunda lagi, tidak peduli berapa lama kamu menunda, aku akan membunuhmu. Zhu Feng berkata, Tang Zichen, apakah ada yang tidak bisa kamu duduki dan konsultasikan dengan baik? Tang Zichen berkata, Zhu Feng, aku bernegosiasi dengan kakakmu, aku akan bertanya padamu sekarang, ini adalah masalah pribadi antara dia dan aku, apakah kamu akan terlibat? Jika demikian, aku tidak keberatan memusnahkan satu ras lagi, jika tidak, harap segera mundur 500 meter. Zhu Feng kesal dengan nada mengancam Tang Zichen dan mendengus, Tang Zichen, apakah ini yang kamu lakukan? Aku tidak mengancammu, aku memberitahumu bahwa kesabaranku sangat terbatas hingga hampir tidak ada, misalnya. Don Zildon membalik tangannya, dan cermin bekas dunia menyinari harapan angin. Zhu Feng belum bereaksi, dan langsung disinai. Bahkan Raja Suci Klan setengah abadi tidak mengira Tang Zichen akan menyerang sebelum menyelesaikan kalimatnya dan terlibat dalam serangan mendadak. Setelah Tang Zichen mengubah Zhu Feng kembali menjadi remaja, dia segera menaruh perhatiannya pada Raja Suci. Jangan sampai dia melakukan serangan mendadak, dan sekarang Zhu Feng telah kembali ke masa remajanya, dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Tang Zichen. Tang Zichen mencemooh Shen King, sekarang setelah pembantumu pergi, aku akan melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk bertahan hidup. Saat ini, angin harapan yang telah kembali menjadi remaja terkejut, ada apa denganku? Tang Zichen berkata, Zhu Feng, sudah kubilang, kesabaranku hampir tidak ada. Menyingkirlah, jangan berkicau, tidak ada yang namanya sekarang, kamu telah kembali ke remaja, mudah bagiku untuk membunuhmu sekarang. Tang Zichen, kenapa kamu melakukan ini? Aku akan terbang semua. Aku memberimu kesempatan, kamu benar-benar mengambil kesempatan untuk lari, tidak ada yang terjadi, tapi kamu baik, masih menuduhku tidak mengancammu, itu konyol. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi sekarang, keluar dari jalan saya segera, atau yang lain, mati. Kali ini, Zhu Feng menarik kakinya dan berlari. Meskipun dia sangat membenci, tapi sekarang dia selemah pemamah biak di depan Tang Zichen, dia tidak punya hak untuk percakapan yang adil. Tang Zichen memegang bekas cerminnya dan berkata kepada Raja Suci, sekarang giliranmu, aku akan melihat apakah kamu berlari lebih cepat atau jika cahayaku bersinar lebih cepat, seorang pria biasa dengan pistol di tangannya. Nyatanya, rasanya seperti memegang senjata juga. Memegang senjata itu kuat, tapi itu tidak terkalahkan, dan Tang Zichen memiliki banyak kelemahan ketika dia memegang bekas cerminnya. Raja Suci Klan setengah abadi tiba-tiba mengubah senyumnya dan bertanya, Tang Zichen, aku akan memberitahumu sesuatu. Sebenarnya putriku Ayala sangat menyukaimu, katanya. Fiuh. Tang Zichen tidak menunggu dia menyelesaikan kalimatnya, cermin sebelumnya bersinar. Seketika, Raja Suci Klan setengah abadi kembali ke masa mudanya. Tang Zichen mendengus di mulutnya, katakan adikmu. Raja Shen Klan setengah abadi berusaha untuk mengalihkan perhatian Tang Zichen, lalu langsung menyerang, lalu menemukan waktu untuk celah dan tiba-tiba melarikan diri. Selama dia bisa langsung melarikan diri ribuan meter, dia tidak akan takut dengan cermin Tang Zichen sebelumnya. Sayangnya, bagaimana Tang Zichen bisa sebodoh itu? Tang Zichen, mohon belas kasihan. Ketika Raja Suci Klan setengah abadi berubah menjadi remaja, sudah terlambat untuk memikirkannya dan segera berlutut untuk memohon belas kasihan. Tang Zichen tidak langsung membunuh Shen King, tetapi malah menangkapnya. Bukankah terlalu murah untuk membunuhmu sekarang? Aku ingin menangkapmu kembali dan menilaimu dengan benar.
Setelah mengatakan itu, Tang Zichen meraih Sein King dan langsung menuju ke ujung selatan benua. Sein King yang telah kembali menjadi remaja bukanlah tandingan Tang Zichen. Sungguh memilukan bahwa Tang Zichen telah menyia-nyiakan 4 kesempatannya untuk menggunakan cermin sebelumnya untuk membunuh beberapa helai rambut. Immortal Ki Tang Zichen yang tersisa diragukan bahwa itu akan dapat mendukungnya sampai dia membunuh sisa parahuman hybrid dari Half Immortal Clan. Sehari kemudian, Tang Zichen kembali ke gerbang Tang Ji di benua ekstrim selatan. Zichen, kamu kembali. Semua orang berlari dengan cemas. Khawatir tentang apa? Tidak peduli apa, Sein King itu juga memiliki kemungkinan untuk membunuhmu jika kamu bertemu dengan beberapa parahuman, bukankah begitu? Itu benar, jika Mirror sebelumnya sekuat ini, ia juga memiliki kelemahan. Ngomong-ngomong, apakah semuanya baik-baik saja? Baik, di mana api kecil? Api kecil menyiksa parahuman dari klan setengah abadi itu, kata Mu Qianji. Satu parahuman itu belum membunuhnya. Tidak, api kecil. Apa yang telah terjadi? Valet murid berkata, Paman Menteri, Yan Ling dan Mei, keduanya sudah mati. Little Fire tidak bisa pergi dari kesedihan di dalam dan mengambil parahuman setengah abadi itu dan mengalahkannya, dan memasukkannya ke dalam penggorengan, dan sekarang parahuman itu hanya memiliki satu tulang tersisa, dan Little Fire memompa sumsum tulangnya dan menyuntikkan air korosif ke dalamnya. Apa? Tang Zichen terkejut. Dan Sein King yang ditangkap kembali oleh Tang Zichen juga terkejut, dan ada rasa sakit di dalam. Tang Zichen bertanya, selain Yan Ling dan Mei, apakah ada korban? Mu Qianji berkata, ya, mereka membunuh sekali di 6 lautan, tapi untungnya, murid Ungu cukup pintar untuk menghentikannya tepat waktu. Namun, itu juga telah menyebabkan kematian sekitar miliaran orang. Apa? Tang Zichen menjadi geram dan melihat ke arah Sein King yang telah dia tangkap. Tang Zichen berjalan dan mengangkat Sein King. Bang! Tang Zichen meninju. Puff! Raja Suci dipukul dan memuntahkan darah. Dia Sein King. Beberapa orang sibuk bertanya, dan mereka bahkan tidak mengenali remaja yang ditangkap tadi, yang merupakan Sein King dari Half Immortal Clan, karena perubahannya agak drastis. Benar, di mana Little Fire sekarang? Ayo berikan Sein King ini ke Little Fire juga, dia harus dibiarkan melampiaskan sepenuhnya, jika tidak, dia tidak akan bisa melepaskan ikatannya dan kultivasinya di masa depan pasti akan terhambat. Tang Zichen berteriak. Ketika Sein King itu mendengar itu, wajahnya menjadi sangat pucat dan berteriak, tidak, saya tidak ingin disiksa seperti ini. Tang Zichen mendengus, kamu memilih jalan itu sendiri, ada baiknya kamu membunuhku, kamu harus melibatkan begitu banyak manusia tak berdosa di benua selatan ekstrim, kamu pantas mendapatkannya. Tang Zichen meraih Sein King dan pergi ke ruang penyiksaan tempat Little Fire menyiksa parahuman setengah abadi dari sebelumnya, dan terdengar teriakan dari ruang penyiksaan. Tang Zichen melempar Sein King ke tanah dan berkata, api kecil, maaf, jika aku tidak membiarkanmu kembali, ini tidak akan terjadi. Aku tidak menyalahkanmu, Chen Chen. Api kecil, kamu harus bertahan. Wajah Little Fire mati rasa saat dia mengangguk, aku tahu. Tang Zichen juga telah kehilangan orang yang dicintainya dan jauh lebih terikat pada Yan Ling daripada Little Fire pada dirinya, dan dapat memahami dengan baik bagaimana perasaan Little Fire saat ini. Api kecil, pria ini adalah Raja Suci dari klan setengah abadi, jika kamu ingin membalas dendam, dia adalah orang yang paling cocok untuk dicari, sekarang ada di tanganmu. Tatapan Little Flame terasa dingin saat dia melihat Sein King. Raja Suci melihat kerangka sesama klannya yang tersiksa di ruang penyiksaan dan gemetar ketakutan. Tang Zichen menendang Sein King dari klan setengah abadi ke api kecil. Setelah itu dia ditinggalkan untuk berurusan dengan api kecil.
Tang Zichen menyiksa Raja Suci Klan setengah abadi selama 5 hari 5 malam dan akhirnya mati dengan mengenaskan di ruang penyiksaan. Hanya 5 hari kemudian api kecil keluar dari ruang penyiksaan. Little Flame, bagaimana sekarang? Apakah lebih baik? Yah, jauh lebih baik untuk membunuh Raja Suci Klan setengah abadi. Apakah itu meninggalkan simpul? Aku tidak tahu. Little Fire sibuk menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kita masih harus pergi ke klan setengah abadi dan memusnahkan klan setengah abadi, dan ketika klan setengah abadi dihancurkan, kupikir kebencian di hatimu seharusnya juga hampir hilang. Baik, musnahkan klan setengah abadi. Api kecil menggigit giginya. Tang Zichen berkata, aku siap untukmu, tunggu saja, kamu bisa segera pergi. Setelah itu, Tang Zichen mengambil api kecil dan langsung pergi ke klan setengah abadi, sedangkan yang lainnya tidak ada yang mengikuti adegan pemusnahan semacam ini atau tidak. Ngomong-ngomong, selama 5 hari ini, Little White kembali dari Six Seas. Little White bersembunyi di Six Seas selama beberapa hari sebelum dia berani mencoba untuk kembali dan menemukan bahwa krisis telah teratasi. Butuh Tang Zichen beberapa hari, tetapi dia akhirnya hampir mencapai setengah dewa. Tang Zichen berkata, ada hampir 9 parahuman yang tersisa di klan setengah abadi, jadi jika kamu ingin menghancurkan klan setengah abadi, kamu harus terlebih dahulu membunuh 9 parahuman ini. Tapi mantan cerminku hanya dapat menangani satu persatu, jadi itu tidak mudah. Pendekatan membagi dan menaklukkan harus diambil. Api kecil, tunggu aku di sini. Ketika kamu mendengar sinyal yang aku kirimkan, itu berarti aku telah membunuh semua orang dari klan setengah abadi di atas tahap ke-7 dari kesengsaraan. Aku akan menunggu di sini saja. Ya, bagaimanapun juga kamu tidak kuat, kamu bisa dibunuh kapan saja. Aku harus membunuh semua setengah dewa di atas tahap ke-7 kesengsaraan sebelum kamu bisa masuk. Bagus. Proses ini akan memakan waktu 1 atau 2 bulan dalam jangka panjang, atau setengah bulan 20 hari dalam jangka pendek. Anda harus bersabar. Tang Zichen menginstruksikan Little Fire untuk bersembunyi dan segera bergegas ke wilayah klan setengah abadi. Tang Zichen pertama kali memasuki penyamaran dan berpura-pura menjadi anggota klan setengah abadi, sehingga Tang Zichen dapat menghancurkan 9 parahuman satu persatu, secara diam-diam. Tang Zichen berbaur dengan istana klan setengah abadi, menyamar sebagai pelayan, dan menanyakan tentang lokasi tempat tinggal gua 9 calon dewa, dan akhirnya pergi ke sana satu persatu. Tok tok tok. Tang Zichen mengetuk pintu kamar calon abadi pertama. Untuk apa? Sebuah suara marah datang dari dalam. Calon immortal ini bersiap untuk berkultivasi. Beberapa calon dewa, yang telah menunggu bertahun-tahun untuk kenaikan mereka tetapi tidak bisa menunggu, berada dalam suasana hati yang mudah tersinggung. Ini aku, kata Tang Zichen. Ruangan itu terbuka dalam sekejap. Saat dibuka, bekas cermin Tang Zichen bersinar, langsung mengubah calon abadi itu kembali menjadi remaja. Anda, Bang. Tang Zichen tidak berbasa-basi, dia hanya menamparnya sampai mati dan kemudian membersihkan tempat kejadian, membuatnya seolah-olah calon abadi tidak mati dan sedang berkultivasi. Tang Zichen kemudian mendatangi calon abadi kedua. Mana yang harus dibunuh terlebih dahulu dan mana yang harus dibunuh setelahnya, Tang Zichen telah mempelajari semuanya. Tok tok tok. Tang Zichen mengetuk pintu calon abadi lainnya. Siapa ini? Sebuah pesan dari rajaku, kata Tang Zichen. Detik berikutnya, pintu terbuka dan dia sibuk bertanya, mengapa Raja Suci tidak kembali setelah pergi ke benua ekstrim selatan begitu lama? Apa pesannya? Tang Zichen berkata, Raja Suci berkata, pergilah ke neraka. Cermin Tang Zichen yang dulu bersinar. Bang! Tembakan kedua berikutnya mati. Sama seperti itu,
Tang Zichen menghabiskan beberapa hari membunuh 9 parahuman setengah abadi satu persatu. Setelah membunuh yang terakhir, Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, klan setengah abadi tidak lagi menjadi ancaman bagi keberadaannya. Namun, masih banyak dewa setengah di klan setengah dewa, dan mereka sangat kuat di langkah ke-9 kesengsaraan, tetapi Tang Zichen tidak perlu khawatir sama sekali. Sebelumnya, Tang Zichen telah membunuh langkah ke-9 transmigrasi sebelum dia memperoleh Ki Abadi, tetapi sekarang setelah dia memiliki Ki Abadi, dia dapat memusnahkan langkah ke-9 transmigrasi hanya dengan beberapa mantra kecil. Namun, setelah Tang Zichen membunuh 9 parahuman klan setengah abadi, dia hanya memiliki sedikit Ki Abadi yang tersisa. Tang Zichen juga harus menghemat sedikit. Untungnya, merapalkan mantra kecil menghabiskan sangat sedikit energi abadi. Selama dia tidak lagi menggunakan cermin dari kehidupan sebelumnya, tidak ada masalah. Tang Zichen segera bergegas ke langit dan tertawa. Semua orang di klan setengah abadi adalah seekor anjing. Teriakan ini terdengar oleh seluruh klan setengah abadi. Semua orang melihat ke atas, banyak dari mereka tidak tahu siapa itu. Lagi pula orang-orang yang telah berpartisipasi dalam ujian pedang juga merupakan pangeran dan bangsawan dari klan setengah abadi. Tang Zichen berteriak, klan setengah abadi semuanya adalah anjing, apa tidak ada yang keluar untuk menjagaku? Sebelum suara Tang Zichen menghilang, ribuan ke-9 urutan kesengsaraan bergegas keluar. Tang Zichen berkata, setengah anjing abadi, ayo, kejar aku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang menjauh. Seketika, seperti nyamuk di langit, banyak dewa setengah yang kuat mengejar Tang Zichen. Tujuan dari langkah Tang Zichen adalah untuk memikat klan setengah abadi yang lebih kuat, mereka yang berada di atas tahap kesengsaraan ke-8 atau ke-9 ke tempat lain dan kemudian membunuh mereka secara bersamaan, sehingga lebih sedikit dari mereka yang dapat melarikan diri. Jika mereka ingin membunuh orang-orang ini semua sekaligus atas klan setengah abadi, banyak orang pasti akan lari ketika mereka melihatnya. Tidak lama kemudian, Tang Zichen melarikan diri ke pinggiran tak berpenghuni dari klan setengah abadi. Ribuan pembangkit tenaga klan setengah abadi yang mengejarnya agak bingung, mengapa mereka tidak melihat satu pun parahuman mengejar mereka. Mungkinkah para manusia itu tidak peduli untuk membunuh seseorang seperti Tang Zichen? Hanya itu yang bisa mereka pikirkan. Tapi dari mana mereka tahu bahwa semua parahuman telah ditangani oleh Tang Zichen? Setelah tiba di pinggiran tak berpenghuni, Tang Zichen berhenti, dan kelompok padat pembangkit tenaga setengah abadi yang datang setelahnya mengepung Tang Zichen. Kelompok padat dari pembangkit tenaga ras setengah abadi ini hampir semuanya berada di tahap kesengsaraan ke-8 dan ke-9. Apakah Anda Tang Zichen dari benua ekstrim selatan? Salah satu pria dari tahap ke-9 kesengsaraan bertanya. Tang Zichen mendengus, ini kakekmu aku. Tang Zichen, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Saint King kami telah pergi untuk memusnahkan kalian manusia. Hahaha, itu sebabnya aku datang hari ini kalian semua harus mati. Seluruh ras setengah abadi kalian semua akan binasa, kata Tang Zichen. Sungguh seteguk, tangkap dia. Sekelompok pembangkit tenaga kesengsaraan bergegas. Tang Zichen segera mengucapkan mantra kecil. Boom! Dengan Tang Zichen di tengah, nyala api langsung menyapu ke segala arah, dan dalam hitungan detik, orang kuat setengah abadi yang padat menjadi abu. Hahaha! Hanya bau terbakar yang tersisa di udara. Setelah membunuh kumpulan ini, tidak ada lagi setengah dewa yang kuat yang tersisa, dan Tang Zichen dapat membunuh sesuka hatinya kali ini. Tidak ada cara untuk bersimpati ketika sampai pada titik ini. Jika Tang Zichen tidak memusnahkan klan setengah abadi akan pergi untuk memusnahkan manusia cepat atau lambat. Jadi daripada membunuh lebih banyak manusia, sebaliknya musnahkan setengah abadi ini.
Klan dan selamatkan manusia. Bersambung.